bagaimana orang delok mereknya nggih mboten, mana yang memang betul-betul nantinya dipakai. Selamat datang untuk beliau Bapak Bupati Bapak Haji Musa Ahmad SOS MM di Balai Kampung Kalidadi. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Izinkan kami berdiri di depan para hadirin untuk membacakan susun. Di sini akan saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Allahumma qadir hajat, ya kafiyal muhimat, Allahumma Allah, istaghfirullah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sudah la ilaha illallah wa sudah Muhammad Rasulullah ma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, tabi ngalimpuro. Sore hari saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah keluarga besar saya yang berada di Kecamatan Kalirjo dan Kecamatan Sendang Agung. Di Poncowati sampai ke Purnama Tunggal sepanjang 7 km Bapak Ibu sekalian. Sampai Sukajadi sepanjang 3,5 km Bapak Ibu sekalian ya. Dan siang tadi Ba'da Zuhur juga saya berada di Kecamatan Bangurejo, meresmikan 3 lokasi, tapi kita pusatkan di tempat satu di Kampung Sukanegara, yaitu meresmikan jembatan penghubung antara Kecamatan Bangurejo menuju Kecamatan Padang Ratu dan sekitarnya Bapak Ibu sekalian ya. 150 miliar anggaran kita, semua kita peruntukkan untuk kesehatan dan menyelamatkan nyawa keluarga besar kita yang dalam Tengah. Kecuali kita ngurusi untuk kesehatan, penyembuhan dan keselamatan seluruh warga kita semua. Pada saat itu sekalian, saya ada cerita yang nggak pernah mungkin bisa saya lupakan. Jam 3 malam saya ditelepon salah satu owner rumah sakit YMC Yukum Jaya Medical Center. Pak Bupati katanya, kalau sampai jam 4 nanti tidak ada bantuan oksigen, dipastikan 23 orang meninggal di rumah sakit ini karena kehabisan oksigen Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu saya telepon Pak Kapolres, tidak ngangkat. Kebetulan nelfon kasatnya ngangkat. Di mana? Lagi di mes Pak Bupati. Tolong antarkan saya ke vendor oksigen. Kita jerit-jerit di bawah, tidak ada yang dengar. Ajudan lompat pagar, tidak ada yang dengar. Begitu saya lihat jam 4 kurang seperempat. Bismillah. Saya cabut pistol pada saya itu Bapak Ibu. Saya tembak ke atas, baru mereka keluar. Dipikir mereka mau ngerampok. Saya bilang turun. Segera turun. Begitu buka gerbang, ternyata alhamdulillah masih ada 50 tabung oksigen. Bawa segera ke sana. Sampai rumah sakit semua perawatnya histeris. Rupanya pasien 23 orang itu sudah seperti ikan yang kehabisan air Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah bisa kita selamatkan pada saat itu Bapak Ibu sekalian.
Dan ini tidak akan mungkin bisa terlupakan dalam hidup saya. Tahun kedua Bapak Ibu sekalian di tahun 2022, saya pikir sudah selesai pandemi COVID-19. Ternyata muncul lagi ada COVID lain Bapak Ibu sekalian, COVID P3K. Diusulkan sebelum saya sebanyak 3.500 tenaga pendidik pada saat itu. Kita pikir memang begitu diangkat, lalu anggarannya tersedia, ternyata harus kita yang bayar duluan Bapak Ibu sekalian. 135 miliar. Ya namanya sudah terima SK, sudah jalankan tugas, ya nuntut juga haknya. Terpaksa kita geser lagi anggaran 135 miliar Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2023, saya mulai susun kekuatan. Saya bilang sama kawan-kawan camat, ini kalau musrenbang, ngandalkan musrenbang, saya bilang nggak akan selesai-selesai. Saya contohkan Bapak Ibu sekalian, musrenbang di Kecamatan Kalirejo ini, semua minta usulan. Kecamatan Kalirejo ini, APBD kita 1 tahun tumplakkan semua di Kalirejo, nggak akan selesai, nggak akan cukup Bapak Ibu sekalian. Saya ambil langkah pada saat itu. Camat koordinasi dengan kawan-kawan kepala kampung, tolong tunjuk 2-3 titik mana yang jadi skala prioritas pembangunan pada saat itu. Susun, naik, sudah kita godok, sudah kita rencanakan, sudah disahkan oleh DPR. Begitu selesai disahkan, muncul peraturan Menteri Keuangan 212. Dan tahun ini juga PMK 110. Bubar semua perencanaan kita Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, anggaran sekitar 250 miliar, begitu harus fokus ke pendidikan 20%, 10% ke kesehatan, tinggal 21 miliar untuk infrastruktur kita Bapak Ibu sekalian. Luluh lantak kita pada saat itu. Jadi satu periode ini saya Bapak Ibu sekalian, kondisi kita bukan hanya Lampung Tengah, hampir semuanya kondisi keadaan kita di daerah-daerah ini memang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. Bersama kawan-kawan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang pertama di bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tahun ini Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Sudah terima mahasiswa baru kita. Sementara kita tempatkan di Bandiklat Kota Gajah. Harapan saya Bapak Ibu sekali ini dalam rangka kita mempersiapkan para generasi muda kita, anak-anak kita ke depan yang sudah sekolah saja belum tentu nasibnya, apalagi kalau tidak sekolah Bapak Ibu sekali. Lalu harapan saya Universitas di Lampung Tengah ini, Unila di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian, tinggal dalam mereka membantu para orang tua. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita kuliah di Bandar Lampung atau mungkin di luar Provinsi Lampung, paling tidak Bapak Ibu sekalian terbebani masalah kos-kosannya, benar Ibu kira-kira ya? Terbebani lagi masalah makan minumnya. 20 tahun yang akan datang, seperti apa yang akan terjadi di Bandar Lampung itu? Sementara saya melihat 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung ini belum ada yang mempersiapkan secara serius tentang universitas ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap dan saya bermimpi ke depan 15-20 tahun yang akan datang, kita akan geser dunia pendidikan yang di Bandar Lampung, kita tampakkan di Lampung Tengah yang kita cintai ini. Di bidang kesehatan Bapak Ibu sekalian, ini paling repot urusannya. Saya kalau boleh ngomong Bapak Ibu sekalian, saya lebih suka seperti dulu. Ada jam kesmas, ada jam kesda. Kalau sekarang BPJS ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berobat tak berobat kita harus bayar, benar kira-kira ya? Ini jadi persoalan. Sementara orang sakit ini nggak nunggu ngantong duit. Orang sakit ini nggak nunggu BPJS-nya aktif atau tidak aktif Bapak Ibu sekalian. Ini jadi persoalan. Betul ya? Betul. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertama saya kepingin kita di Lampung Tengah ini memperoleh predikat UHC. UHC itu 95% kepesertaan BPJS dan 75% BPJS aktif. Ternyata begitu dihitung-hitung Bapak Ibu sekalian, kita harus mempersiapkan 130 miliar juga setiap tahunnya. Berobat tidak berobat, APBD harus 130. Wah, saya bilang, dan juga kalau kita lakukan seperti ini. Sementara urusan yang lain masih banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengambil keterobosan di Lampung Tengah ini. Kita bikin jaring sosial, jadi siapapun warga masyarakat Lampung Tengah yang kebetulan tidak mampu, atau BPJS-nya tidak aktif, koordinasikan dengan kawan-kawan kepala kampung, bawa ke puskesmas yang ada. Kalau di puskesmas juga tidak bisa menanganinya, segera rujuk ke Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya, sepenuhnya akan jadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Lampung Tengah.
Ini bukti kehadiran negara di tengah warga masyarakatnya pada saat membutuhkan pertolongan Bapak Ibu sekalian. Program tersebut. Ini belum ada sejarahnya. Jangankan Provinsi Lampung, apalagi Lampung Tengah. Hasan. Oke. Depan. Ya. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya untuk saya mengerong untuk memilih Boga tuku. Saya kunjungan ke 4 titik pembangunan yang kita lakukan. Yang pertama di Poncowati, kemudian jalan dari Poncowati ke Tegal. Lalu yang kedua di Kecamatan Bumera Tunuban, yaitu dari Kampung Wates ke Sukajadi. Dan tadi juga saya ke Bangurjo dengan 3 agenda yang dibangun oleh BPBD, yaitu Sukanegara, Cimarias, dan Bandung Jaya. Dan hari ini saya ke Kalidadi untuk memastikan pembangunan rigid beton kita yang kita lakukan dari Kampung Kalidadi mencapai ke Sedang ya Sedang Mulyo ya. Mudah-mudahan dengan target kita bulan November ini bisa selesai. Komitmen kita pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah untuk periode ini dan mungkin Ya. untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah dengan kurun waktu dengan situasi yang sulit saja kita bisa tumbuhkan hampir sampai 20% peningkatan jalan mantap kita. Oleh karena itu dengan sebuah keyakinan ke depan kalau tidak terlalu banyak halangan, tidak terlalu banyak regulasi, saya pikir 3 tahun ke depan harus tuntas berkaitan masalah infrastruktur. Terima kasih.